Sebentar. Kita kasih naik ada, tuh kita lihat dulu ya. Kang Awing, coba Kang Awing. Oke, Kang Awing, selamat pagi. Kang Awing. Selamat pagi. Oke, silakan Kang Awing, nyalakan kameramu. Siap, Bang. Oke, silakan. Sudah saya kirimkan undangan tuh, yuk. Mana Bang, kameranya Bang? Oh gelap, jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi api. Oke, Kang Awing, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam atau orang Islam yang cuman KTP? Islam. Memperdalam agama Islam atau Islam KTP? Memperdalam. Memperdalam. Oke, baik. Apakah Anda mengikuti atau apakah Anda pengikut Muhammad? Pengikut sunnah Muhammad. Pengikut Muhammad atau tidak? Pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan oleh Oke, berarti Anda pengikut sunnah Muhammad, bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan. Oke, gini aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Pengikut sunnah yang diajarkan Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Muhammad udah malu dia jadi pengikut orang. Udah malu dia jadi pengikut Muhammad. Sebentar, satu kali lagi nih. Apakah Anda pengikut Muhammad? Aing pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Ya, iya Muhammad mah orangnya pasti atuh yang membawanya. Oke, berarti pengikut Muhammad. Jangan malu-malu. Marah-marah saja. Oke. Anda pengikut Muhammad. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Saya ulang. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Ada. Ada dalam kubur. Berarti Anda pengikut orang dalam kuburan, betul? Pengikut sunnah yang diajarkan. Pak, kita buat kesimpulan sederhana. Uluh. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Nanti darah tinggi. Ngamuk saja. Cicing, ngamuk terus. Pelan-pelan. Tarik nafas. Fokus di Kristen, jangan. Gak usah belajar Islam. Tarik nafas. Gak usah kalau hembuskan. Tarik nafas. Kamu tuh fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu, harusnya. Tapi masalahnya Ustadz ngomongin Kristen terus. Fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu. Kang Awi. Iya, kamu jangan tapi masalahnya yang terjadi bukan begitu. Kang Awing tinggal di mana? Masalahnya sebentar, kamu Kang Awing tinggal di mana? Kang Awing tinggal di mana? Kamu Tasik. Oke. Pernah dengar Zakir Naik datang ke Jawa Barat? Pernah dengar? Kerjanya tukang ngadu ayam, ini orang tukang ngadu ayam. Kamu belajar Islam, karena kamu kerjanya tukang ngadu ayam, mana tahu. Nih, ketika ganti-gantian nih, jangan panik Kang Awing ya. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, di Jawa Barat, di Stadion Patriot di Bekasi itu ditonton 40.000 orang. Dia bahas agama Kristen.
Yes. Kamu tuh. Giliran kita bahas agama. Kita bahas agama masing-masing kena mental. Kena mental. Kena mental. Monyet lu. Monyet lu. Kena mental. Monyet. Jadi jangan kena mental Datang ke begitu, Tasik Kang sampai Awi. lu. Apa? Datang ke Tasik kamu, ditunggu di Tasik, tunggu. Ngapain si Tasik Ngaji? Si Tasik Ngaji saja sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu Rob kalian. Tasik Ngaji sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Allah. Ganti siapa lagi ini? Marah-marah. Jangan serem-serem. Uang sesat. Jangan serem-serem. Jangan marah-marah. Keserupan. Edis, kamu Ini betul Tasik Ngaji keserupan. sudah mengakui. Ini loh Tasik mau nih dengar videonya nih. Tasik Ngaji nih. Nih, lihat nih. Saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. No, sebentar. Ini double. Double ini, double. Say, Muhammad itu, Bang Dis, Muhammad itu adalah Nabi saya. Nabi saya ada Rasul. Dengan Nabi saya ada Tasik Ngaji. Muhammad adalah Tasik Ngaji. Itu Tasik Ngaji mengakui Muhammad Robmu. Tuh temuin si Tasik Ngaji. Si Tasik Ngaji sudah mengakui. Rob bayarubu robban. Oke, Coba. jadi Muhammad Rob tidak. Kamu tahu gak Nur Muhammad? Ya sudah, jadi Kamu Muhammad tahu Rob gak tidak. Nur Muhammad? Tahu. Jadi Muhammad Kamu Rob tahu tidak. Nur Muhammad gak? Muhammad. Sudah mulai Definisi Nur delay. Kang Awing, dengar. Definisi Tasik Ngaji apa, bodoh? itu sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dengar. Saya tanya, Nur Muhammad itu definisi Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu katanya pencipta. Jadikan diciptakan Nur Muhammad. Ngaji marah-marah. Jangan emosi, jangan marah-marah. Allah. Si Awing marah-marah. Kesetanan. Allah. Oke, jadi begini, ini teman-teman nih, katanya Tasik Ngaji ingin menantang debat. Ya kayak begini, orang-orangnya kayak begini mau debat. Yang ada kalau kayak begini mah teriak Allahu Akbar. Ya, tidur di bawah. Jadi otem yang sejati aja. Ya, silakan. Mahyudin Abu Bakar, silahkan nyalakan kamera. Mahyudin, Bibi. Selamat pagi. Oke, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ikut baru 100 lebih. Oh, bisa Bang, sudah bisa Anda menyalakan kamera. Sudah bisa. Followers Anda ini udah 2.200 sekian. Oh. Oke, baik, kita kasih naik ada Mas Jack. Oke, selamat pagi Mas Jack. Selamat pagi. Kakak. Ya, silakan Mas Jack, nyalakan kamera. Halo? Mas Jack, apakah Anda mendengar? Iya. Dengar. Sebentar. Baik, kita turunkan ya. Silakan. Kita kasih, grosir madu kayaknya belum puas dia, grosir. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan pada grosir madu. Sekali lagi ya. Grosir madu. Oke, kita kasih naik grosir madu ya. Semoga dia gak gelagapan kayak yang tadi. Ya. Oke, grosir madu sudah siap, grosir madu.
Iya. Oke. Yang penting jangan kau turunkan aja, Dis. Itu aja. Ya, kalau kamu nggak nyambung gimana? Nah, cuma kau terlalu panik, Dis. Paniknya di mana? Belum juga dijawab, Sebentar. sudah kau turunkan orang. Apakah bidadari-bidadari bergelantungan di janggutmu itu? Jangan usah cerita yang lain, Dis. Sebentar. Kayak gini kamu nggak diturunkan. Dis. Nah, Bahas yang tadi gimana? selesai. Grosir madu, dengar. Apakah bidadari bergelantungan di Bukan. Gak usah jauh-jauh. Kau sekali muter-muter bicara, Bah. Itu yang tadi bahas dulu belum habis. Gimana ini? Sebentar dulu. Apakah bidadari Gak usah bergelantungan di sebentar. janggutmu? Yang tadi bahas dulu. Kayak gini kamu mau diskusi dengan saya? Ya kan gak lama diturunkan sebentar lagi. Enggak, saya mau Diturunkan. tanya itu bener nggak bidadari bergelantungan di janggutmu? Ini kan teman-teman si Edis ini suka nurunkan orang. Ya kau tidur di bawah lah. Apa yang mau dibuktikan sama kamu? Kamu senengnya gosip, curhat, curhat. Ya silakan. Oke, kita kasih nih ada Gembul. Oh, salah pencet. Gembul tapi yang datang malah si Tomos. Bentar ya, kita kasih nih Gembul ya. Gembul, mana tadi Gembul? Gembul Adventure. Oke. Iya, selamat pagi saudara Gembul. Pagi. Oke, Bang Gembul Muslim, Bang? Muslim. Muslim, oke. Bang, Anda ini memperdalam agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja beragama Islam? Saya Muslim. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Perdalaman ilmu Islam itu sudah ditanamkan dari kecil, Bang. Bukan, Anda memperdalam agama Islam tidak? Disebut memperdalam. Oke, memperdalam. Mungkin dulu, kalau memperdalam enak. Bang. Oke, Bang. Gini loh, Bang. Kenapa sih kalian itu kok malah mengikuti orang mati di kuburan, Bang? Kenapa kalian itu menuhankan orang mati di kuburan? Silakan, Bang. Begini, karena memang Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah nabi dan manusia Kalau biasa. bukan Tuhan di situ maksudnya bukan Allah. Ya saya setuju dengan kamu, Bang. Cuman yang saya maksudkan kenapa kamu pertuhan dia? Tidak ada pertuhankan Muhammad. Jadi kamu tidak mempertuhan Muhammad. Tidak. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan manusia, Bang? Ya itu kalian. Oke, ada. Berarti ada manusia yang dituhankan ya? Ada. Ada. Oke. Coba, Bang, sebutkan kriteria-kriteria mempertuhan, Bang. Sehingga disebut perbuatan itu mempertuhan. Silakan. Kriterianya, pertama, dia manusia. Kemudian mati di kayu salib. Kemudian disembah. Jadi itu mempertuhan. Ya itu. Oh gitu. Jadi kalau orang mempertuhan hawa nafsu, berarti hawa nafsunya disalib gitu. Hawa nafsunya manusia gitu. Hawa nafsu gimana? Oke, baik. Coba dibuka Al-Qurannya, Bang. Al-Qurannya dibuka, silakan. Saya lagi nggak bawa Al-Quran. Nggak bawa Al-Quran. Oh ya, Bang ya. Tidur di bawah, Bang. Tidur di bawah. Tidur di bawah. Abdul Somad sendiri yang mengaku itu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada FR Pali. FR Pali. Iya, selamat pagi FR Pali. FR Pali. Bentar dis. Aku pakai baju dulu Bang Edis. Yang terhormat. Silakan. Harusnya dari tadi. Harusnya kalau mau naik itu sudah pakai baju duluan. Kalau mau naik itu udah pakai baju, udah disiapin Qurannya, gitu. Alah. Yuk silakan, yuk. Oke, FR Pali. Aku nggak bahas apa. Aku cuma menyampaikan buat kamu aja lah. Apa itu FR Pali? Untuk kamu dis, Mm-mm. kan tahu nggak akibat dan sebabnya nanti. Apa itu? Aku udah ngeri sih lihat kamu lab ini. Apakah orang-orang ortodok, orang Katolik, orang Kristen, Kristiani
Ada bantuan buat kamu? Ya, sebagian ada. Udah bagus kalau ada yang bantu. Takutnya terjadi hal-hal hanya melihat aja. Wah, Edis. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sih sebenarnya. Tidak diinginkan bagaimana? Karena begini, Bang. Karena di negara kita tercinta ini hanya orang Islam saja yang boleh bahasa ini. Ya gitu. Kalau ada orang lain bahasa agama Islam, orang Islam marah. Oke, gini Bang, kembali. Itu aja, Abang. Saya mohon kepada umat pengikut Yesus, bantu support Edis. Edis sudah berjuang mati-matian. Biar kalian itu nyaman, tidak dilecehkan orang lagi kan. Ya, jangan cukup tawa-tawa aja di sini. Nanti kamu tawa-tawa aja orang-orang di bawah ini. Bantu support. Oke, begini Eber Pali. Apakah Anda ini seorang Muslim? Status sekarang? Ya. Muslim. Di KTP Muslim ya? Muslim KTP. Oke. Dan Anda mengakui bahwa... Kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Bagaimana? Kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Itu kan utusan juga. Nggak masalah. Cuman apakah Anda mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan ya melihat dari hukumnya kayak mempertuhankan. Iya. Dari hukumnya. Nah itu yang sedang saya ingin sadarkan gitu loh kepada umat Muslim, bahwa orang Islam itu juga mempertuhan Muhammad. Tetapi ya yang sadar itu yang ustadz-ustadznya, tapi mereka nggak mau mengakui. Mereka kan sudah didoktrin. Mau gimana juga kan hadis lah yang menutup-nutupi dia. Nutupin kalau hadisnya kayak gini, nanti orang jawab ini, jawabannya ada di hadis ini. Nah, kalau Islam itu jujur, dia tuh harus apa kekurangan dia itu kayak contoh hitan itu ya tanyakanlah di Taurat atau kan ada diperjelas di situ. Cuman orang-orang malu nanya di situ. Pasti tahu, tapi dia nggak mau mengakui. Damai Indonesia ini Islam ini kalau dia sama-sama belajar di kitab-kitab yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak bakalan ada gitu. Memang kan perintah dalam Al-Quran begitu Bang Pali, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Disuruh beriman kepada Taurat, kepada Injil. Tetapi kan orang Muslim kan karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka hanya membaca huruf-huruf Arab. Kita belajar aja bacaan Arab itu. Beda Ustadz, beda lagi penyampaian. Huruf satu aja bisa berubah banyak. Iya. Repot jadi lebih baik kita ya lah. Ingat sama Buya Sakur aja, jangan takut murtad lah. Jangan takut. Oke lah Bang Pali. Oke, makasih ya. Oke, aku nyampaikan orang-orang pengikut Yesus ini jangan tawa-tawa aja, bantu support. Jangan kalian diem aja. Ntar ada apa-apanya kalian diem juga. Oke, makasih semuanya. Oke, sama-sama Bang Pali. Ya, turunkan ya Bang. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau muslim-muslim yang memang mengerti ajaran agama Islam, dia memperdalam, dia mengaku itu kok. Ya, tasik ngaji itu kurang bagaimana ilmu Islamnya? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu tasik ngaji itu? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu Daman Al-Mantiqi itu? Jangan diragukan mereka itu. Ilmu Islamnya saya pastikan lebih dalam daripada kamu. Dan mereka mengakui Muhammad itu Rabb kalian. Marilah kita saling menghargai. Kenapa kamu meledek-ledek? Kamu menuhankan manusia sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Pali katanya, Pali itu Muslim. Gimana? Muslim si Pali itu. Ya, oke, kita kasih naik ada sebentar, kita kasih naik ada Hani, coba kita kasih naik Hani. Ya, selamat pagi Hani. Saudari Hani, selamat pagi. Pagi. Ya, Muslim. Kristen. Oh,
ada apa ya? Kristen baru bang, masa lupa? Iya, silakan nyalakan kamera, Hani, silakan. Oke, Hani. Ibu Hani sudah jadi Muslim dari lahir, Kristen dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir, Tapi jadi Kristen. tapi jadi Kristen. Jadi Kristen. Sudah berapa lama Ibu Hani jadi Kristen? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, kita nggak asal-asal percaya ya. Kita nggak boleh asal-asal percaya. Kita bukan di room abal-abal yang cuma percaya aja. Coba, apa yang membuat kami yakin bahwa Ibu Hani dulunya Muslim kemudian masuk Kristen? Coba bacaan-bacaan Qur'annya. Karena orang Islam itu kan diukur dari bacaan Qur'annya. Coba, silakan. Bacaan Apa? Qur'annya. Mau baca apa? Coba misalnya Al-Fatihah. Coba silakan. Fatihah. Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah, ini sah. Muslim. Coba bacaan sholat yang masih diingat dulu. Apa bacaan sholat yang masih diingat? Bacaan salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Udah sah nih. Sah. Coba Bu Hani, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Saya sejak lahir Islam ya, tapi di situ tidak menemukan ketenangan. Tidak menemukan. Itu aja. Terakhir saya sakit. Waktu itu umur 39 tahun ya. Sakit, ke dokter sudah, herbal sudah, alternatif sudah, intinya nggak sembuh. Ada teman saya tuh ngasih nasihat, mintalah ke ini Tuhan Yesus. Kita emang teman waktu itu, tapi kan setiap kali dia ngomongin agama gitu kan pasti debat terus nih kita. Oke, akhirnya debat. Lalu? Ya debat, saya kan masih yakin tuh dulunya. Coba aja kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi aku tuh disuruh bikin tantangan nih, Bang Edis. Disuruh bikin tantangan ceritanya. Ya Yesus, kalau kamu nggak mau mengakui dia Tuhan Yesus kan, ya udah nggak usah panggil dia Tuhan katanya. Yesus, kalau memang kamu benar-benar Tuhan, tunjukkan mujizatmu kepadaku dan berikanlah kesembuhan untukku. Jika aku sembuh, aku bersedia menjadi pengikutmu. Dan puji Tuhan saya sembuh, Bang Edis. Saya kan sakit pendarahan waktu itu, udah hampir. Akhirnya Bu Hani sembuh, singkat cerita sembuh, baru jadi orang Kristen ya? Ya, akhirnya saya sembuh. Nah, setelah saya menjalani di dalam kekristenan ini udah hampir 1 tahun 5 bulan lah kurang lebih. Nah itu di sini saya belajar tentang Bible. Ada satu yang membuat saya tuh agak ganjal. Apa itu? Tentang ini hukum pernikahan. Kenapa ya, dengan pernikahan? Kan di situ di dalam firman, di situ tertulis apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah sekarang gini, misalkan di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada kecocokan, terus tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Muslim? Oh dulu Muslim,
Oh, juga jadi Belum Kristen Muslim. juga? Enggak, kita udah cerai. Oh, Udah kalau sebelum dulu saya berarti masuk. kalau dulu kan tidak dipersatukan oleh Allah. Dulu kan dipersatukan oleh Allah. Iya, iya saya tahu. Saya tahu. Hmm. Saya lagi nggak bahas itu ya. Kan saya sebelum masuk ke ini sudah jadi janda nih ceritanya. Selama 6 tahun itu. Jadi terus begitu masuk Kristen itu ya udah nggak ada sih yang itu. Gak ada kaitannya. Jadi yang sekarang mau saya tanyakan ya itu tadi Bang Edis. Kok kenapa? Misal nih ya, ada juga tuh firman Tuhan mengatakan tentang hukum menikah lagi itu loh, Bang Edis katanya di situ zina hukumnya. Ya, jadi kalau menurut hukum di dalam Bible, memang pernikahan itu tidak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Andai pun bercerai, maka memang kalau menikah lagi dengan orang lain itu memang dihukumi sebagai perzinahan. Makanya memang berat, Bu. Di dalam agama Kristen tuh kalau nikah itu memang berat. Jadi sebelum nikah makanya harus ada yang namanya pranikah. Bagaimana kalau kita menikah itu artinya Yesus menjadi kepala di dalam keluarga. Nah, kalau Yesus menjadi kepala di dalam keluarga, ya kepala dari suami, ya. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus menjadi kepala, maka rumah tangga itu pasti akan damai sejahtera. Tapi kalau Muhammad yang jadi kepalanya di situ, suaminya nanti nambah istri. Gitu. Iya. Kalau Yesus menjadi kepala dari suami, maka suami itu akan taat kepada Yesus. Bagaimana di dalam Bible itu, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, kasihilah, hormatlah kepada suamimu. Seperti itu. Nah, kalau ibu masih Islam, nah boleh main tangan, boleh pukul. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau ibu dulu nikah belum secara Kristen, kalau dalam sudut pandang saya itu belum dianggap sebagai suatu pernikahan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Bu ya, kalau dalam Bible itu berbicara ketika satu orang diselamatkan mengenal Yesus, entah itu suami atau istrinya, maka itu harus dampaknya itu harus kepada seluruh keluarga. Jadi kalau satu orang diselamatkan, misalnya suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu akan ikut seperti itu. Selain kita memberitakan dengan logika, kita juga harus mengimplementasikannya dengan perbuatan yang benar. Jangan tiap hari ngomong firman Tuhan tapi orangnya enggak. Tiap hari ngomongin firman tapi kelakuannya kayak ini. Itu yang disebut oleh Yesus cuman omdo, ngomong doang. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, kamu bilang Tuhan, Tuhan, tapi enyahlah kau para pembuat kejahatan seperti itu. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itu jadi kepala, jadi yang berdaulat atas kita. Kalau Yesus berdaulat, maka kita ngikutin dia. Yesus memerintahkan apa? Hidup dengan kasih. Seperti itu. Jadi gitu ya Bang Edis. Misalkan nih udah nikah nih sama orang Kristen juga, dan itu istrinya sering selingkuh sama orang gitu kan, terus itu artinya kan diceraikan. Itu artinya tuh. Yesus tidak menjadi kepala di rumah tangga itu. Dia tidak menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu. Yang menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu Syaiton Nirot. Kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga itu, maka otoritas itu ada pada Yesus, bukan ada pada setan. Seperti itu. Bukan ada pada dirinya. Begitu. Jadi walaupun suami tetap selingkuh gitu, tetap harus bertahan gitu. Ya, harus dirubah. Sampai mati gitu. Kenapa dia selingkuh? Karena Yesus tidak jadi kepala di situ. Apa kata Yesus? Jangan berzina, betul? Apa kata firman Tuhan? Jangan berzina. Kalau dia berzina, berarti kepalanya siapa di situ? Bukan Tuhan kepalanya. Kepalanya Syaiton.
daripada dia berzina terus kan mending cerai gitu kan. Bukan seperti itu. Solusinya bukan seperti itu. Solusinya supaya membawa Yesus menjadi raja di dalam kepala, di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Tuhan itu membenci perceraian. Siapa manusia yang tidak berdosa, bersalah? Yang penting kan sekarang bagaimana kita berubah, bertobat, menjadi ciptaan baru. Bagaimana hidup lama kita itu kita matikan, kita kubur. Kemudian kita hidupkan tubuh kita yang baru, hidup kita yang baru, seperti itu. Tapi kenapa Bang Edi di sini di tempat daerah saya tuh banyak mereka udah nikah nih terus cerai karena alasannya ya salah satunya itu ada yang selingkuh dan terus mereka menikah lagi masing-masing menikah lagi. Itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus sudah seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu, maka harus diperbaiki rumah tangganya, bukan dibubarin begitu. Kalau udah nggak bisa, seandainya pun tidak bisa, hukumnya itu sangat berbahaya. Hukumnya itu, maka mereka itu memang tidak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi itu hidup dalam perzinahan seperti itu. Makanya memang hukumnya tetap berzina, walaupun mereka sudah bercerai terus menikah, masing-masing sudah menikah di pemberkatan nikah juga. Ya. Tetap berzina hukumnya. Itu dalam hidup dalam perzinahan. Karena di dalam Bible dikatakan andaikan kata ya, perceraian itu terjadi itu hanya boleh dilakukan karena zina. Perceraian itu hanya boleh dilakukan hanya karena perzinahan. Tetapi nanti kalau dia menikah lagi tetap saja itu namanya hidup dalam perzinahan. Itulah betapa beratnya. Boleh bercerai karena zina gitu kan? Iya, tetapi kalau nikah lagi nanti hidup dalam perzinahan. Oh gitu. Seperti itu. Nah makanya pernikahan di dalam Kristen itu salah satu salah satu hal yang sangat sakral begitu. Jadi nggak di tetangga sebelah nikah, cerai, kawin lagi, nikah lagi, cerai. Seperti itu. Iya, memang seperti itu kan. Nikah lagi, cerai lagi. Bosan nikah lagi. Iya. Ada masalah dikit cerai. Lebih dari satu nggak masalah. Katanya mampu, kan gitu. Makanya Bu, ya sudah benar yang Ibu lakukan. Artinya kalau dulu yang berkuasa di dalam hati Ibu, yang mengendalikan hati Ibu itu Muhammad, sekarang Yesus. Nah sekarang buktikan kalau Yesus itu menjadi otoritas, menjadi yang berdaulat di dalam hati Ibu begitu. Kalau Muhammad yang berdaulat di dalam hati kepala rumah tangga, nanti minta istri lagi. Oke ya, Bu Hani ya. Ya udah, makasih Bang Edi atas sama-sama Bu Hani. pencerahannya ya. Shalom. Ya teman-teman ya. Banyak sekali yang inbox saya itu yang dia tadinya Muslim, kemudian jadi orang Kristen, itu sangat banyak. Terutama yang sempat mualaf begitu ya. Silakan. Gimana? Ya, silakan Mbak Sori, apa yang mau Anda bahas nih, silakan. Yang saya bahas kemarin Rob itu. Oh, masalah Rob. Ya, Tapi tadi banyak yang protes nih karena saya bilang begini, kalau Muhammad mengatur sebuah rumah tangga, pasti rumah tangganya nanti berantakan, bener nggak? Ya, ada Nabi Muhammad berantakan. Sebentar, kalau Muhammad yang mengatur rumah tangga menjadi kepala dalam rumah tangga, berantakan nggak rumah tangganya? Saya rasa tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad itu berantakan. Saya kasih contoh, Boleh nggak dalam Quran mukulin istri? Selama itu tidak menyimpang daripada ketentuan daripada Allah, Boleh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen, nih, saya tunjuk ayatnya. Kita harus pakai ayat, biar kita tidak asal-asal bicara, saudara. Kasih tunjuk ayatnya ya. Nih. Sebentar ya, kita tunjukkan ayat-ayatnya.
bahwasanya di dalam agama Islam itu boleh memukul istri. Nah, tadi Anda sudah mengakui ya? Sebentar. Itu ada di dalam Quran surat sebentar ya. Aduh, ini ya kayak gini yang bikin lama itu, ya. Tuh di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang sebentar. An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, An-Nisa ayat yang ke-34 ya. Oke, sudah kelihatan? Ya. Oke nih, saya tampilkan di layar dulu. Nanti dibilang saya fitnah, saudara-saudara. Padahal saya tidak fitnah ini. Oke, tampilkan ya. Padahal saya tidak fitnah ini. Oke, tampilkan ya. Wahai kaum muslimin, yang orang-orang awam, yang nggak tahu apa-apa, yang baca Quran cuma Arab doang. Nih, saya bacain artinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Nusyus itu maksudnya bangkang, betul nggak? Ya, membangkang, betul. Oke. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Nih saya gede ini biar kelihatan. Nah tuh, pukullah mereka. Terus. Nah sekarang kita lihat dalam ajaran agama Kristen, kita harus punya pembanding. Kita jangan bisa cuman anu doang tapi nggak ada pembandingnya, oke? Nah, kita bandingkan dulu. Nih, bentar. Sebentar. Kita buka Bible kita ya. Bagaimana nih? Nih, perhatikan nih misalnya. Nih, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Oh, ya kan? Oke, demikian mendidik perempuan-perempuan. Nah ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Tuh beda jauh, ya. Beda jauh. Jadi dalam ajaran agama Islam memang betul boleh mukulin istri, betul. Betul. Boleh. Betul atau tidak? Saya mau bernarasi boleh? Oh, silakan. Silakan. Kata tadi, seorang istri apabila membangkang, maka yang pertama yaitu kita itu menasihati. Itu ada tahapnya. Tapi intinya boleh dipukul ya. Setelah menasihati, seorang istri dinasihati, istri yang selingkuh dinasihati, jangan seperti ini. Baik-baik, secara arif dan bijaksana, gitu. Baru bisa dipukulin. Setelah sulit dinasihati, setelah sulit loh ya. Kalau dinasihati, jangan ditambah-tambahin, nambah-nambahin aja. Di mana di situ setelah. Ini yang saya bilang tukang nambah-nambahin. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Kalau bernarasi mesti di depan. Kan ada Oke, saya bacakan. Nah, saya tampilkan lagi ayatnya teman-teman. Karena mereka ini teman-teman menganggap Al-Quran itu harus disempurnakan. Padahal katanya ayat Al-Quran sudah sangat sempurna. Bentar, saya tampilin. Mana ada kata-kata kalau masih bersikeras. Nih, saya tampilin. Nekat yang nyata. Lihat nih. Ayo. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukul. Mana ada? Kalau masih begini, kalau masih gak bisa, mana kau tambah-tambahi saja. Minggelang. Loh, di mana di sini? Kalau mereka masih tidak bisa dinasihati, mana? Itu tahapnya. Nggak ada di sini tahapnya. Lihat, perhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukul tiga-tiganya. Dinasehati, dipisahkan dari tempat dipisah ranjang, dipukul. Nekat yang nyata, kamu mengatakan kalau masih
bersikeras. Ini saudara-saudara, ini hebat ini. Tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran seperti itu. Ini orang ini. Terus, itu seperti itu saudara-saudara. Tapi jadi intinya, aku tak tanya ke kamu. Aku tak tanya. Jika umat Anda itu, istri Anda itu selingkuh, ya toh? Terus di mana di dalam ayat Anda, di dalam kitab, kalau selingkuh tidak dinasihat. Baik, saya jawab. Kita jawab, teman-teman, kita jawab. Nih, benar. Saya, dengar, di dalam, ini mau dijawab kok kejam-kejam. Ini caranya, dengar. Iya. Dengar. Dengar ini saya mau ngomong. Perhatikan. Kejang-kejang ini. Dengar ya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ya kan? Nah, tapi teman-teman kekristenan itu, orang lagi ngomong. Ini lagi bisa bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Ya. Oke, boleh, siap. Baik. Jadi kekristenan itu percaya bahwa kasih itu mengalahkan yang namanya kejahatan. Nanti. Saya lagi bicara. Saya sedang berbicara. Ini orang kejang kayak pengikut Muhammad nih kayak gini. Menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Pengikut Muhammad seperti ini, saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah dengan kekerasan. Ambil kayu. Betul. Beda dalam kekristenan, Bang. Kalau dalam kekristenan itu tidak ada kekerasan. Bagaimana kita itu diajari mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Terus? Iya. Seperti itu. Makanya mereka tidak heran kita melihat umat Islam pakai baju daster, lomba-lomba keras-kerasan suara di Monas. Iya. Kenapa umat Islam sebentar? Kenapa umat Islam senang pakai baju daster, lalu teriak-teriak begitu, kan di Monas? Ya itu. Seperti itu. Ayo. Gimana? Sebutkan ayatnya. Tidak ada keterangan seperti itu di dalam ayat Anda. Ajaran itu tuh kasih. Harus begini. Ada atau siapa tidak ada? Ini kan kita tampilkan saudara-saudara ya, kita tampilkan. Kita jangan asal-asal bicara juga, asal-asal cuap-cuap seperti mereka ya. Baik. Baik ya, nih. Sebentar. Supaya kita itu tidak perlu membalas kejahatan. Nih, misalnya nih. Ini ada banyak sekali ayat-ayatnya. Iya, sebutkan. Tapi harus aja. Iya dong. Iya dong. Kita lihat ya. Tidak boleh memukul. Gitu. Kalau ada, saya percaya. Ada, kata siapa? Baru kali ini saya. Oke, baik, kita tampilkan ya. Ada berapa banyak ayat di sini? Sebentar. Kita tunjukin satu-satu ya. Nih, lihat nih. Pertama, misalnya kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nih, perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Oh, ini, yang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh, iya ini. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oh, banyak lagi ya. Nih, ini loh banyak ya. Masalah istri. Banyak sekali. Apa? Masalah istri. Tadi kamu ngomong masalah istri lain pihak. Ini gimana ini saudara-saudara? Nah, saya jawab. Kita jawab teman-teman. Baik. Jadi begini, Bu Sori, saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih, Bu Sori dengar. Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami, dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam kalau istri pukul, ajar, dua. Nah, itu ajaran agama Islam.